Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dealspot ingin mempresentasikan laporan UAS Technopreneurship kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Aris Nagram Jafar dengan NIM 2409116088. Perkenalkan, nama saya Dutri Atmaja dengan NIM 2409116095. Perkenalkan nama saya Zaid Raffiataya dengan NIM akhir 036. Nama saya Muhammad Ilyas Izzuddin dengan NIM 2409116033. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2409116029. Baik, masuk pada ringkasan eksekutif proyek kami untuk Dealspot adalah tools pembanding harga lintas platform, yang dimana kami menemukan masalah di mana orang awam itu eh, ketika membandingkan harga itu masih melakukannya dengan cara manual, membuka banyak tab, membuka banyak aplikasi, dan juga ketika proses kalkulasi seperti ongkir dan juga antar harga produk di toko itu bisa berbeda, padahal tokonya itu sama. Kemudian di sini kami mempunyai solusi di mana Dealspot hadir dalam output, yaitu sebagai ekstensi dan juga aplikasi. Kemudian kami bermodalkan 50.000, mana itu digunakan untuk promosi dan juga koordinasi dalam tim. Dan perlu diketahui juga dalam scope websitenya kami sendiri itu masih menggunakan Vercel untuk deployment. Kemudian kami memproyeksikan pemasukan pada tahun pertama itu sebesar 142.000 dan break even point-nya yaitu pada Oktober tahun ini. Dan untuk website kami sendiri itu dapat dilihat di domain dealspot-web.vercel.app. Oke, sekarang kita masuk ke konteks masalah yang kita temukan sejauh ini. Mungkin kalian sudah pada tahu nih bahwa belanja fashion online itu sudah jadi kebiasaan kita, terutama di kalangan mahasiswa, masyarakat umum juga, orang tua, dan lain-lain. Nah, fashion seperti kemeja, jaket, celana, itu salah satu kategori lah yang paling sering kita bandingkan sebelum di check out. Kita membandingkan harganya antara e-commerce 1 dan e-commerce 2. Nah, tapi masalah nyata yang ada di e-commerce ini yang pertama, informasi harga tersebar di banyak tab ataupun aplikasi yang berbeda. Seperti yang pertama ada kita membandingkan di Shopee, lalu yang kedua di Tokopedia. Terus lanjut ke masalah yang kedua, kita sering lupa menghitung ongkir. Jadinya harga yang kelihatan murah ternyata tidak murah saat total dihitung. Lalu masuk ke masalah ketiga, proses meng-compare secara manual itu membuat kita lelah sehingga keputusan beli dari barang ini sering terburu-buru. Dan keempat, ada momen yang selama ini tidak dimanfaatkan. Saat pengguna sudah ada di halaman produk, disitulah seharusnya perbandingan harga muncul, bukan setelah berpindah ke aplikasi lain. Nah, disinilah peluang Dealspot itu hadir. Jadi, Dealspot ini hadir saat pengguna sedang melihat satu produk lalu menawarkan ke alternatif dari marketplace lain dalam satu panel yang ringkas. Baik, kita masuk ke penjelasan ekstensi Dealspot itu sendiri. Jadi mungkin pertama-tama Dealspot itu punya dua komponen utama. Yang pertama itu sebagai ekstensi browser di Chrome. Nah, itu adalah inti dari layanan kami. Jadi, pengguna cukup membuka halaman produk fashion di Tokopedia ataupun Shopee, lalu mengklik icon Dealspot di toolbar seperti pada umumnya kita membuka extension di Chrome ya. Dan otomatis panel perbandingan langsung muncul dari antara e-commerce lainnya. Nah, di sana terlihat card ataupun kartu penawaran dari berbagai toko e-commerce. Lengkap dengan estimasi ongkir, dengan batch based deal untuk penawaran terbaik dari antar produk. Nah, yang komponen kedua itu adalah website Dealspot untuk member,
yang bisa diakses di Dealspot web.versal.app. Nah, di sini pengguna itu bisa mendaftar secara gratis, tapi untuk member basic mengklaim dengan voucher welcome senilai harga Rp25.000 dan member basic sendiri pun bisa mengupgrade ke Dealspot Premium untuk benefit yang lebih lengkap. Nah, jadi di sini nilai utama Dealspot ada 3. Yang pertama, hemat waktu saat memutuskan beli di mana. Terus yang kedua, gambaran harga yang lebih utuh karena sudah termasuk estimasi ongkir. Lalu yang ketiga, cukup 1 klik untuk langsung membuka toko alternatif yang dipilih. Oke, mungkin Bapak, Ibu, Mbak, Mas bertanya-tanya nih, kira-kira siapa sih target utama dari Dealspot itu sendiri? Nah, mungkin di awal saya sudah menyebutkan, itu adalah masyarakat, mahasiswa, dan juga pekerja. Nah, kami di sini mengidentifikasi 2 persona utama pengguna Dealspot. Yang pertama adalah Mbak Rina, umur 22 tahun, sebagai mahasiswi yang suka belanja fashion online 2-4 kali sebulan. Budgetnya terbatas, sensitif terhadap ongkir dan juga promo, dan sering membuka 3-5 tab sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Pertanyaan utamanya selalu satu, di mana total yang paling murah. Untuk persona yang kedua, itu adalah Bapak Budi, umur 28 tahun, sebagai karyawan yang ingin membeli kemeja ataupun jaket untuk keperluan pekerjaan. Nah, Budi di sini lebih memperdulikan waktu daripada nego harga dan ingin meng-compare agar tanpa ribet copy judul produk ke tab lainnya. Nah, di sini target pasar awal kami pengguna berusia 18-35 tahun, mahasiswa dan pekerja urban di Kalimantan Timur, khususnya nih di Samarinda. Jadi mereka aktif belanja fashion online, terus sensitif terhadap ongkir juga dan terbiasa membuka lebih dari 1 tab sebelum membeli. Oke, masuk ke slide strategi pemasaran. Nah, saya akan menjelaskan nih strategi pemasaran dari kami menggunakan konsep 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Mungkin yang pertama dari sisi produk dulu. Kami menawarkan alat bantu ataupun extension perbandingan harga lintas platform yang dapat membantu pengguna untuk menemukan harga yang terbaik. Nah, selain itu, tersedia juga fitur member berupa voucher, akses premium, dan berbagai keuntungan lainnya. Nah, lanjut yang kedua, itu dari sisi price ataupun harga. Di sini kami menerapkan model freemium. Pengguna dapat menggunakan layanan dasar secara gratis. Kemudian tersedia voucher welcome hingga Rp25.000 untuk fitur yang lebih lengkap. Nah, untuk fitur yang lebih lengkap sendiri tersedia paket premium seharga Rp29.000 per bulan atau Rp249.000 per tahun. Kami juga memperoleh pendapatan ini dari komisi afiliasi marketplace yang kami kerjasama. Lalu dari sisi place, tempat ataupun platform yang kami gunakan. Nah, layanan kami ini dapat diakses melalui Chrome Web Store sebagai ekstensi browser serta melalui website yang kami bangun menggunakan Vercel. Lalu yang terakhir nih pada bagian promotion atau promosi, kami menggunakan strategi pemasaran ekstensi dengan ajakan membandingkan harga antar platform e-commerce, memanfaatkan promosi dari mulut ke mulut melalui konten tips hemat belanja, serta memaksimalkan pemasaran organik tanpa biaya iklan yang besar. Nah, dengan strategi 4P ini, kami harap dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan juga memberikan solusi belanja yang lebih hemat dan efisien waktu.
Jadi kita ke slide 8 yaitu model bisnis dan pakai member, yang dimana pada slide ini saya akan menjelaskan bahwasannya Dealspot memiliki 3 sumber pendapatan utama. Pertama, langganan Dealspot premium sebesar 29.000 per bulan, yang dimana atau juga 249.000 per tahun. Kedua, komisi afiliasi dari marketplace ketika pengguna melakukan pembelian melalui hasil perbandingan yang kami tampilkan. Ketiga, donasi sukarela melalui platform seperti Saweria atau Traktir. Nah, jadi untuk pengguna baru, tersedia member basic yang gratis dan tetap bisa menggunakan fitur perbandingan harga. Sedangkan pengguna premium mendapatkan keuntungan tambahan seperti potongan member aktif, terus juga estimasi ongkir yang lebih personal, notifikasi deal kilat, serta riwayat produk yang akan pernah dibandingkan. Dan juga konsep monetisasi kami juga sederhana. Pengguna mencoba layanan secara gratis terlebih dahulu merasakan manfaatnya, lalu dapat memilih untuk upgrade ke premium atau tetap menggunakan versi gratis yang tetap memberikan pendapatan afiliasi bagi Dealspot. Nah, yang digunakan itu ada ekstensi browser Dealspot, ada website member seperti landing, daftar, dan juga premiumnya. Dan yang ketiga itu ada hosting Vercel. Nah, kita tuh memakai Vercel untuk menghosting inilah apa namanya Dealspot ini. Nah, selanjutnya ada manfaatnya, yaitu yang pertama ada compare lebih cepat. Nah, di situ tuh kita tuh eh, apa tujuan utamanya Dealspot itu kan membandingkan harga. Nah, kita tuh nggak perlu pindah-pindah tab, pindah-pindah aplikasi. Jadi kita hanya memakai Dealspot untuk mencari harga, diskon, dan ongkir yang lebih murah gitu. Nah, selanjutnya ada retensi via membership. Itu tuh kayak strategi bisnis untuk mempertahankan pelanggan biar mereka tuh tetap setia dan terus melakukan pembelian, melakukan program keanggotaan untuk Dealspot ini. Nah, selanjutnya ada data keuangan lebih terdokumentasi. Nah, itu tuh kayak kita tuh tanpa perlu nulis manual dan segala macam itu tuh otomatis dan data keuangannya itu langsung ke apa kayak ada historinya. Jadi lebih terdokumentasi untuk di Dashboard ini. Nah, kekurangannya di marketplace ini lebih terbatas karena kita perlu API key dan segala macamnya. Jadi ya mungkin ya seperti Shopee atau Tokopedia aja, kalau misalnya Lazada atau gimana gitu masih belum. Nah, selanjutnya ada ongkir tuh masih perkiraan. Jadi kita tuh masih memperkira karena kita nggak tahu jarak rumah pembeli dan penjual gitu. Nah, selanjutnya ada skala pengguna itu kalau pengguna itu masih awal karena masih terbilang new lah, masih terbilang baru juga. Proses bisnis. Nah, kita ini memakai 4P. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada pengiriman, dan yang keempat ada pasca jual. Nah, kita jelaskan dulu deh yang pertama, persiapan. Nah, di tahap awal ini kami fokus riset kebutuhan pasar dulu. Butuhnya apa sih? Karena kita sudah riset, kalau kita sudah riset dan kebutuhannya siapa aja, baru kita build dan deploy lah sistemnya ini lewat Vercel. Nah, di spot ini kan misalnya dibutuhkannya untuk misalnya kayak ibu-ibu yang butuh compare harga yang lebih murah gitu. Nah, baru kita penuhilah kebutuhannya itu dengan membuild di spot ini. Nah, setelah itu modalnya itu juga lumayan murah sih dan juga max-nya 50.000 lah sesuai semuanya gitu. Itu belum termasuk laptop segala macam sih. Nah, yang kedua penjualan. Nah, di penjualan ini sistemnya simple lah buat user seperti orang tua dan juga anak-anak mungkin. Nah, customer nih tinggal pasang ekstensi di Chrome atau di Mozilla atau segala macam dan mereka tuh langsung bisa compare harga di di Dealspot ini supaya nyari opsi yang terbaik dan harga yang termurah gitu kalau misalnya barang yang mereka cari. Nah, kami itu juga membuka opsi daftar member dan buat yang pengen fitur lebih lengkap gitu. Nah, kalau misalnya pengen yang lebih lengkap, ya bisa upgrade ke versi premium gitu supaya ya tahulah bisa dapat diskon, bisa dapat gratis ongkir dan segala macam gitu. Nah, yang ketiga pengiriman. Nah, di pengiriman ini karena ini produk digital, jadi proses pengiriman di tempat kami itu lumayan instan.
Jadi hasil compare harga tuh kalau misalnya kita cari barang nih, baru langsung di-compare, langsung di compare itu langsung harganya itu langsung ada gitu. Ongkirnya dan segala macam, untuk pembunuhan dan fulfillment-nya via marketplace. Jadi serba otomatis dan cepat lah. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yang terakhir, yang pasca jual gitu. Nah, di kami itu nggak mau lepas tangan setelah user beli. Kami rutin ngasih deal, ngasih promo atau ya promo mingguan, baru dengerin feedback gitu. Baru dengerin feedback buat perbaikan gitu. Baru mengevaluasi performa sistem afiliasi serta layanan premium supaya kualitasnya tuh makin mantap, makin bagus gitu. Perhitungan modal. Nah, berapa sih modal awal untuk membuat ekstensi Dealspot ini? Nah, jawabannya murah banget loh. Yang yaitu 50.000, dan 50.000 itu kami alokasikan dengan sangat efisien dengan 3 hal utama ini. Yaitu ada yang pertama, kuota internet untuk koordinasi tim saat awal-awal kita brainstorming. Nah, udah pasti kita butuh kuota kan, dan kita tuh jelasinnya atau misalnya ke tempat yang nggak ada wifi gitu ya. Jadi kita butuh kuota juga, dan itu untuk modal kuotanya 18.000. Dan yang kedua 17.000 untuk buat cetak flyer yang berukuran A3 atau A5 gitu, sekitar 200 lembar untuk mengenalkan Dealspot secara offline. Jadi misalnya 17.000 itu ya buat flyer gitu kita tempel dan segala macam gitu ya. Dan yang ketiga 15.000 itu tuh buat kartu nama atau stiker promosi. Nah, itu tuh biar brand Dealspot itu makin nempel di ingatan orang karena kita tuh punya kartu nama dan stiker promosi gitu. Nah, cash flow dan laba rugi. Nah, sekarang kita lihat nih gimana sih cash flow dan laba rugi dari Dealspot untuk proyeksi tahun keuangan tahun pertama gitu. Nah, untuk periode September 2026 sampai Agustus 2027, Dealspot ini diproyeksikan atau anggap-anggap gitulah bisa menghasilkan total pemasukan sebesar 142.000 dengan total 8 entry pemasukan tercatat. Nah, kalau kita breakdown atau kita bedah gitu, dari mana sih sumber pemasukan ini? Nah, porsinya itu dibagi menjadi 3. Yang paling besar datang dari afiliasi marketplace. Nah, yaitu sebesar 63.000 atau sekitar 44,4%. Nah, yang kedua ada dari akun premium selama 2 bulan lah kita hitungnya, dengan menyumbang 58.000 atau sekitar 40,8%. Nah, dari sisanya yaitu donasi. Kalau misalnya ada yang donasi buat Dealspot ini kan kami persilahkan lah, kenapa juga enggak menerima donasi gitu. Nah, itu tuh sebesar 21.000 atau sekitar 14,8%. Nah, sekarang mari kita hitung tipis-tipis gitu. Dengan total pemasukan 142.000 dikurangi pengeluaran modal yaitu yang 50.000 tadi maksimalnya, yaitu belum sama laptop dan itu sih, tapi ya kita tidak hitung itu. Nah, baru Dealspot tadi berhasil mengantongi laba bersih sekitar 92.000 atau keuntungannya kalau misalnya presentasinya itu kita hitung aja 64,8%. Nah, itu tuh lumayan lumayan bagus lah dan potensial banget untuk bisnis skala mahasiswa gitu. Nah, ini membuktikan kalau Dealspot itu bukan cuma sekedar aplikasi solutif lah buat pengguna, tapi juga roda bisnis yang lumayan punya potensi untuk mahasiswa itu sendiri. Pada slide ini saya akan menjelaskan kapan Dealspot berhasil mencapai titik impas atau break-even point. Jadi modal awal yang kami keluarkan adalah sebesar 50.000 yang digunakan untuk kebutuhan promosi awal dan juga operasional awal proyek. Nah, berdasarkan proyeksi yang kami buat, pada bulan September pendapatan kumulatif mencapai sekitar 10.500. Kemudian pada bulan Oktober meningkat menjadi 53.500 sehingga sudah berhasil melewati garis, yaitu garis modal awal sebesar 50.000. Jadi pada bulan Oktober Dealspot telah mencapai titik BEP atau modal sudah kembali. Hal ini terlihat pada grafik di sebelah kanan. Garis abu-abu menunjukkan batas modal sebesar 50.000, sedangkan garis oranye menunjukkan pertumbuhan
pendapatan kumulatif. Ketika garis oranye melewati garis referensi pada bulan Oktober, berarti bisnis sudah mulai menghasilkan keuntungan. Jika hanya mengandalkan komisi afiliasi, Dealspot membutuhkan sekitar 15 transaksi dengan rata-rata komisi 3.500 per transaksi untuk menutup modal awal. Namun dengan adanya kombinasi pendapatan dari afiliasi dan langganan premium, titik impas dapat dicapai lebih cepat, yaitu sekitar 2 bulan operasional saja. Dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Dealspot memiliki kebutuhan modal yang rendah dan berpotensi mencapai profitabilitas dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya di analisis SWOT pertama ada strength kekuatan dari program Dealspot sendiri itu. Kemudian yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah produk ringan, yaitu produk ini mudah digunakan dan mudah dijalankan di website karena hanya berbentuk ekstensi. Kemudian yang kedua ada modal rendah. Jadi tim Dealspot sendiri membuat Dealspot ini dengan modal yang rendah. Kemudian ekstensi dan website. Jadi Dealspot ini karena hanya berbentuk ekstensi dan website, jadi memudahkan para pengguna untuk mengaksesnya karena hanya menginstal ekstensi saja di browser. Kemudian kemudian ada opportunities. Opportunities di sini yang pertama poin pertama ada scaling lebih besar. Scaling lebih besar di sini peluang untuk mengembangkan Dealspot ini besar, bisa menjangkau lebih banyak e-commerce dan pengguna. Kemudian yang kedua ada program afiliasi resmi. Jadi salah satu peluang selanjutnya yaitu Dealspot ini memiliki program afiliasi bisa memiliki program afiliasi resmi. Jadi bisa menggait beberapa e-commerce baru. Kemudian custom domain. Kemudian custom domain di sini adalah Dealspot bisa mengembangkan lagi ekstensi Dealspot dengan custom domain. Kemudian ada weakness, kelemahan dari program aplikasi di Dealspot. Yang pertama ada marketplace terbatas. Jadi karena ini hanya skala kecil dan masih tergolong baru, jadi marketplace hanya beberapa saja yang tersedia di Dealspot. Kemudian yang kedua tim kecil. Karena juga ini aplikasi masih baru, jadi tim Dealspot masih sedikit anggotanya. Kemudian promosi organik. Jadi promosi yang kami gunakan masih tergolong skala kecil dan tergolong organik. Jadi promosi ini masih terbatas. Kemudian ada threads, tantangan. Yang pertama ada perubahan UI marketplace. Seiring berjalannya waktu, UI marketplace mungkin akan berubah di-update dan akan menyesuaikan dengan pengguna-pengguna yang lain. Jadi ini salah satu tantangan Dealspot karena jika UI marketplace berubah, maka kami harus menyesuaikan dengan susunan UI yang terbaru tersebut. Kemudian kompetitor besar. Salah satu tantangan yang biasa dilalui tidak hanya Dealspot, semua aplikasi di luar sana yaitu kompetitor. Dan Dealspot kompetitornya seperti aplikasi-aplikasi pembanding harga yang lain. Kemudian ada kebijakan platform. Karena Dealspot ini adalah sebuah aplikasi pembanding harga yang diambil dari beberapa marketplace. Mungkin ada kebijakan platform yang
tidak mengizinkan atau bahkan menyulitkan kami untuk mengambil produk-produk tersebut dari suatu marketplace. Selanjutnya di slide berikutnya ada evaluasi dan pembelajaran. Jadi di sini jadi ada dua hal yang berjalan baik dan tantangan dan pelajaran. Yang pertama ini adalah hal yang berjalan baik. Yang di sini ada 3 poin. Yang pertama, alur penggunaan produk jelas. Jadi alur dari penggunaan produk ini sudah jelas karena ini seperti ini digunakan untuk membandingkan produk yang sama dan dari dua marketplace yang berbeda. Kemudian alur produk stabil. Jadi tata cara penggunaan produk ini buka PDP e-commerce, kemudian bandingkan harga dari suatu produk, kemudian akan seperti ini akan menampilkan kartu best deal. Kemudian jika ingin lanjutkan bisa daftar member melalui web. Kemudian dari sisi internal yaitu peran anggota tim terbagi rata. Jadi anggota tim dari Blogspot ini sudah terbagi rata secara baik. Kemudian yang tantangan dan pelajaran yaitu 3 poin. Di sini yang pertama ada pengguna awal masih perlu edukasi singkat. Untuk pengguna awam terkadang beberapa orang ada yang butuh edukasi singkat dalam penggunaan prestasi Blogspot ini. Kemudian poin kedua, model 50.000 membatasi promosi berbayar. Jadi pertumbuhan mengandalkan penawaran langsung, web store ad, dan word of mouth. Karena modelnya yang terbatas, seharga 50.000, jadi membuat tim Blogspot kesulitan untuk mempromosikan produknya, produk Blogspot ini. Jadi kami hanya mempromosikan mengandalkan lewat penawaran langsung, promosi lewat promosi lewat web lain, iklan, kemudian dari mulut ke mulut. Jadi seperti mempromosikan lewat langsung dari mulut kami, misalnya presentasi, sosialisasi gitu. Kemudian yang ketiga, fokus pada manfaat hemat waktu dan gambaran harga utuh lebih mudah diterima. Yang ketiga ini lebih fokus ke efektivitas. Jadi kami berfokus untuk memanfaatkan hemat waktu dan gambaran harga utuh agar lebih mudah diterima pengguna umum. Karena marketplace digunakan berbagai kalangan, jadi kami harus bisa menyesuaikan dengan pasar, yaitu bisa mungkin untuk agar pengguna awam itu bisa lebih mudah memahaminya. Selanjutnya ada dokumentasi. Yang pertama di sini ada penggunaan ekstensi, yaitu tampilan loading. Kemudian yang kedua ada penggunaan ekstensi tampilan hasil, jadi hasil dari produk-produk dari berbagai produk yang sama dari berbagai e-commerce. Kemudian ada landing page dari ekstensi Blogspot. Kemudian ada rincian berlangganan jika ingin lebih menikmati dan merasakan fitur-fitur lebih lanjut dari Blogspot. Kemudian selanjutnya di dokumentasi berikutnya, kelanjutan dari slide sebelumnya. Jadi di sini ada form daftar untuk jika ingin mendaftar akun di Blogspot. Kemudian ada pop-up dan page khusus jika pengguna telah berhasil mendaftar di Blogspot. Kemudian ada page khusus juga untuk pengguna yang sudah berhasil upgrade ke premium atau sudah berlangganan. Selanjutnya untuk slide di bagian dokumentasi. Jadi ini ialah dokumentasi yang ditampilkan mencakup tampilan dari ekstensi saat melakukan perbandingan harga, tampilan website Blogspot member, proses pendaftaran pengguna, hingga halaman langganan premium. Selain itu juga terdapat juga bukti aktivitas promosi, laporan keuangan, validasi pengguna, dan juga video demonstrasi penggunaan sistem.
Jadi melalui dokumentasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa Dealspot bukan hanya sebuah ide bisnis, tetapi sudah memiliki prototipe yang dapat ditunjukkan secara langsung dan telah melalui proses pengembangan serta validasi awal. Jadi dengan demikian, Dealspot ini juga memiliki potensi untuk terus dikembangkan menjadi solusi yang dapat membantu pengguna membandingkan harga lintas marketplace dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, selanjutnya ialah di slide roadmap dan rencana PKMK. Nah, jadi pada slide ini, pada fase pertama atau tahap saat ini, kami fokus menyelesaikan ekstensi browser, website member, validasi pengguna di lingkungan kampus, serta dokumentasi keuangan dan presentasi produk. Nah, selanjutnya dalam rentang 3 hingga 6 bulan setelah UAS, kami berencana bergabung dengan program afiliasi marketplace resmi, memperluas promosi ke kampus lain, dan juga mempertimbangkan penggunaan domain khusus seperti Dealspot ID. Nah, kemudian dalam jangka 6 hingga 12 bulan, kami ingin memperluas kategori produk yang didukung, menambah fitur premium yang lebih lengkap seperti alert harga turun dan juga riwayat perbandingan, serta mengeksplorasi pengembangan aplikasi mobile. Dan juga untuk roadmap ini, kami susun sebagai langkah menuju pengembangan Dealspot yang lebih matang sekaligus sebagai persiapan untuk mengikuti program PKMK di masa mendatang. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi UAS laporan Technopreneurship ini. Kami dari tim Dealspot mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kurangan yang dari kami sampaikan. Untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.